Halo, assalamualaikum anak-anak kelas 3 dan semangat belajar yang meskipun di rumah saja. Nah, jangan lupa ketika keluar dari rumah, jangan lupa untuk memakai masker dan sering-sering cuci tangan. Satu lagi, jaga kesehatan, oke? Nah, meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap semangat ya. Kita harus tetap kita jaga, oke? Kali ini kita akan belajar pembelajaran 3 dan 4 sekaligus, oke? Tema 2, subtema 1. Tetap semangat ya. Halo. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Tetap semangat ya walau belajar dari rumah saja. Nah, di sini Bu Nima akan membimbing kalian dari daring online. Oke. Setelah kita melihat percakapan antara Ridwan dan Ibu dalam pembelajaran 2 dan 3, mengingat lagu yang menceritakan buah-buahan, kali ini mari menyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Jadi kalian buka halaman 14. Di situ ada lirik lagu yang berjudul buah-buahan. Nah, nadanya sama seperti nada balonku. Kalian tahu kan lagu balonku itu seperti apa? Coba kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Durian, pisang, mangga, jeruk, tomat, pepaya, rambutan, salak, nanas adalah nama buah. Coba kau pilih saja, hei, buah yang kamu suka. Semua bermanfaat, membuat tubuh sehat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, meskipun kalian cuma bisa melihat atau mendengarkan suara Bu Guru, kalian tetap menyanyikan ya, menyanyikan dari rumah masing-masing. Tetap semangat. Halo anak-anak semua. Nah, setelah menyanyikan lagu buah-buahan tadi, nah kira-kira ada yang tahu tidak manfaatnya buah-buahan yang ada pada lirik tersebut? Nah, jadi manfaat buah-buahan yang ada pada lirik di atas itu tadi yaitu buah mangga, pisang, dan pepaya termasuk terkandung dalam vitamin A. Manfaatnya untuk menjaga kesehatan mata maupun kulit kita. Nah, selain itu, jeruk, tomat, mangga, dan pisang juga termasuk mengandung vitamin C yang manfaatnya yaitu membantu menjaga kesehatan gigi serta kesehatan gusi pada mulut kita. Nah, seperti itu ya. Jadi, pisang dan mangga itu manfaatnya banyak sekali. Tidak cuma satu vitamin, tetapi ada beberapa vitamin. Jadi, penggunaan buah itu dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi buah, kita akan mendapatkan sumber vitamin, gizi, dan air. Nah, salah satunya yaitu sumber air itu untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Seperti itu ya anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Halo anak-anak semua. Nah, sekarang kita akan membahas sebuah dongeng. Dongeng yang pertama ada yang berjudul Asal Mula Belimbing Wulu. Yang kedua, Kisah Si Cacing dan Pohon Apel. Kira-kira kalian tahu tidak belimbing wulu itu bentuknya seperti apa? Tidak asing bukan? Belimbing wulu itu seperti apa bentuknya? Pasti di sekeliling rumah kalian pasti ada tumbuhan belimbing wulu ya. Jadi, asal mula belimbing wulu itu seperti ini. Dahulu terdapat sebuah desa yang bernama Desa Manis. Nah, di desa tersebut terkenal dengan desa yang memiliki buah-buahan sangat manis. Di tepi sungai Desa Manis terdapat sebuah gubuk kecil. Nah, sebuah gubuk tua itu dihuni oleh seorang gadis yang cantik jelita bernama bersama neneknya.
Gadis itu bernama Wuluh. Usia Wuluh telah melewati berapa? Masa kedewasaan. Sejak masa kedewasaannya telah tiba, sejak itulah dia gemar menanam buah-buahan di halaman rumahnya. Nah, setiap buah yang ia tanam selalu menghasilkan buah yang sangat manis. Nah, Wuluh begitu piawai merawat neneknya yang sedang sakit, hingga pada suatu hari neneknya meninggal. Wuluh begitu sedih sekali karena ditinggal oleh si nenek. Kini Wuluh hanya tinggal sebatang kara. Hanya tanaman yang ia tanamlah yang selalu menemaninya. Wuluh begitu menyukai belimbing yang rasanya begitu manis dan segar. Buah yang kecil, berwarna hijau, serta kekuningan. Nah, di sekitar rumah kalian pasti ada kan buah wuluh. Nah, bentuknya seperti itu kan ya. Bentuknya kecil, hijau, dan agak kuning-kuning aja. Suatu ketika tanaman yang ia tanam diserang oleh hama yang menyebabkan tanaman miliknya mati. Namun hanya satu yang tidak diserang oleh hama tersebut, yaitu belimbing. Begitu sayangnya Wuluh terhadap buah tersebut membuat ia enggan berbagi kepada siapapun. Hingga suatu hari ada seorang pengemis, yaitu seorang nenek-nenek yang sudah pikun singgah di rumahnya. Neneknya berkata seperti ini, "Cuk, bolehkah nenek ini singgah sebentar untuk istirahat di bawah pohon buah ini?" Kata si nenek tersebut kepada Wuluh. "Tidak, ini milikku, tidak ada seorang pun yang boleh mendekati tanamanku ini." Kata si Wuluh seperti itu. Wuluh ternyata jahat ya. Nah, Wuluh begitu geram dan marah melihat nenek tersebut yang tidak beranjak dari taman miliknya. Lantas Wuluh melemparkan dengan belimbing yang telah busuk. "Begitu jahat sifatmu, nak, tak sebanding dengan wajah parasmu yang sangat cantik dan lembut. Tidakkah kamu menyadarinya, nak?" Itu kata si nenek. Keesokan harinya, Wuluh bangun dan langsung menuju tanaman belimbing tersebut. Dengan senangnya ia memetik belimbing itu. Nah, setiap pagi si Wuluh itu selalu memetik belimbingnya untuk dimakan. Nah, saat itu ketika dia makan sebuah belimbing, ia merasakan buah yang dahulu manis berubah menjadi masam. Wuluh langsung menangis sejadinya karena buah kesayangannya yang dahulu manis telah berubah menjadi masam. Ia sangat sedih dan ia sangat kesal. Ia ingat akan sesuatu yang harus dikatakan oleh seorang nenek kemarin yang telah membentaknya. Wuluh sangat menyesal atas perbuatannya. Nah, kini buah yang dahulunya manis menjadi masam. Nah, itulah asal mula dari belimbing Wuluh. Jadi dari pesan moral di atas itu tadi, kita dapat memetik bahwa kita sebagai manusia tidak boleh berbuat jahat dan seenaknya menuduh orang lain tanpa ada buktinya, meskipun itu kepada teman, kepada orang yang lebih tua dari kita, kepada orang yang masih muda dari kita tidak boleh jahat ya. Pasti nanti akan ada timbal baliknya ya. Selanjutnya, kisah si cacing dan pohon apel. Coba kalian buka halaman 18. Jadi di dongeng tersebut itu ya, pada intinya ada seorang cacing dan pohon apel. Nah, pada suatu hari pohon apel itu tidur. Nah, kemudian si cacing itu tiba-tiba jalan di belakang pohon apel. Tanpa sengaja pohon apel itu bangun karena terganggu suara jalannya si cacing. Nah, seketika itu si cacing itu sama pohon apelnya dilempar jauh-jauh. Tanpa terasa si cacing, "Loh, kok tiba-tiba aku sudah dari sini?" Si cacing tidak terasa kalau telah dilempar jauh dari sebelah pohon apel. Kemudian si cacing bilang kepada si pohon apel itu tadi, "Jadi kamu tadi badanku jadi sakit semua, awas ya, kamu harus bertanggung jawab kalau saat tubuhku sampai patah tulang," kata si cacing itu. Nah, kemudian tiba-tiba ada si kupu-kupu datang. Nah, kupu-kupu bilang seperti ini. Kupu-kupu itu sebagai teman penengah ya. Jadi antara si cacing dan pohon apel itu terjadi kesalahpahaman dan si kupu-kupunya sebagai teman penengahnya. Nah, begini teman-temanku, sebenarnya di antara kalian itu terjadi salah paham. Tidak ada yang salah maupun tidak ada yang benar dalam persoalan ini. Si cacing berjalan di dalam tanah saat pagi hari untuk mencari makanan. Mungkin si pohon apel merasa terganggu apel untuk bernafas. Pohon apel seharusnya berterima kasih pada cacing karena tanah di sekitarmu jadi subur. "Jangan mau menang sendiri," kata si kupu seperti itu. "Selama hidup itu saling membutuhkan, tidak boleh
yaitu kita harus saling menghargai sesama makhluk hidup ya. Pasti semua makhluk hidup itu membutuhkan kita. Kita merupakan manusia sosial. Manusia sosial itu yaitu manusia yang membutuhkan sesama orang lain. Nah, yang kedua, Tuhan menciptakan makhluk hidup pasti ada tujuannya. Tidak mungkin kita diciptakan oleh Tuhan tanpa ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Yang ketiga, semua makhluk hidup sama di hadapan Tuhan. Meskipun kita kaya, meskipun kita miskin, meskipun kita orangnya hitam, kita orangnya putih, tinggi, pendek, nah itu semuanya sama di sifat komunitatif atau pertukaran itu pada penyebelahannya. Jadi di sini ada contoh gambar 1 dan gambar 2. Yang gambar 1 itu ada berapa itu, ada 9 buah jeruk. Nah yang kedua itu ada beberapa macam buah, yaitu 12. Nah yang gambar kedua sama, cuma kebalikannya. Yang angka 12 itu tadi ditaruh di depan, sedangkan buah yang isinya 9 itu ditaruh di belakang. Intinya hasilnya sama ya. Jadi pertukaran itu cuma berpindah tempat saja, itu yang namanya pertukaran. Intinya pertukaran perpindahan tempat, tetapi hasilnya akan sama, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa gambar 1 dan gambar 2 itu sama ya anak-anak, seperti itu. Nah anak-anak, setelah kita tadi membaca percakapan antara Ridwan dan ibunya senang merawat tanaman. Nah di situ di rumah Ridwan ada banyak bunga yang ditanam di pot. Nah bunga-bunga itu ditanam di pot untuk memberikan manfaat berupa pemandangan yang indah. Suatu hari Ridwan itu tanpa sengaja memecahkan pot bunga kesayangan ibunya. Ia ingin meminta maaf, tetapi dalam hatinya ia takut jika dimarahin sama ibunya. Nah kira-kira bagaimana seharusnya sikap Ridwan itu? Ya, Ridwan seharusnya meminta maaf terhadap ibunya. Karena meminta maaf itu dilakukan jika kita berbuat salah kepada orang lain. Untuk meminta maaf itu dibutuhkan keberanian dan perasaan yang ikhlas. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega dan hati tenang. Hubungan dengan orang lain menjadi lebih baik. Nah, kalian tahu nggak kira-kira kalimat perminta maafan itu apa? Jadi, kalimat perminta maafan itu adalah kalimat yang diucapkan ketika kita menyesal melakukan kesalahan dan ingin meminta maaf. Nah, sedangkan cara meminta maaf dengan baik itu caranya yang pertama, kita harus mengakui bahwa telah melakukan kesalahan. Jadi akui saja kesalahan yang kita lakukan itu tadi. Yang kedua, tidak menyalahkan orang lain dan membuat alasan. Yang ketiga, menggunakan kata maaf. Jangan tiba-tiba kalau bilang dengan kata kasar. Gak boleh, harus menggunakan kata maaf ya. Kemudian yang keempat, tidak mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jadi itu adalah cara anak-anak. Nah, kemarin sudah belajar tentang gerakan meliukkan badan. Nah, kali ini kita akan melakukan gerakan memutar dan meliukkan badan juga. Gerak dasar memutar badan dapat dikombinasikan dengan gerak meliukkan badan. Sebelum melakukan gerakan ini, terlebih dahulu kalian harus melakukan pemanasan agar tidak cedera otot-otot kalian ya. Adapun cara melakukan gerakan ada cara-caranya. Nah, nanti bisa kalian baca masing-masing. Yang pertama,